Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Bismillah, sehat, bahagia, berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Izin ya, sapa teman online dulu. Ada Mama Helen dari Cirebon. Apa kabar Mama Helen? Semoga selalu setia nonton video-video dari Teras Kamaya ya Mam. Ada juga Neng Sophia dari Purwakarta. Ada Halo Kai Kai dari Medan. Ada juga Mama Tara. Dan untuk semua teman-teman yang sudah bantu subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya hadirkan bisa bermanfaat atau setidaknya bisa nemenin aktivitas teman-teman semua yang lagi gak usah tidur, buka channel ini sampai ketiduran. Mudah-mudahan mimpinya gak aneh-aneh ya. Untuk orang seperti saya yang gampang overthinking, gak tegaan, apa-apa baper dan sejenisnya, ternyata mengurangi kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit ini bisa mempengaruhi mood saya seharian atau bahkan di hari-hari berikutnya. Bisa bikin hati dan pikiran saya jadi lebih tenang dan juga lebih damai. Udah siap semuanya? Ayo tangan di depan, duduk biar rapi. Di sini saya mau sharing ke teman-teman beberapa hal yang saya lepaskan. Dan mungkin teman-teman juga merasa ada yang perlu dilepaskan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, apalagi nunggu tahun baru. Semoga setelah kita melepaskan beberapa hal ini, hidup kita bisa jadi lebih tenang, bisa jadi lebih happy, dan benar-benar bisa menikmati hidup. Yang pertama yang saya lepaskan adalah kebiasaan membaca semua jenis berita. Setelah saya pikir-pikir, udah masih sibuk di kerjaan, di rumah juga kerjaan numpuk, belum lagi anak-anak yang harus ditemenin ngerjain PR atau belajarnya. Isi kepala nih kayaknya udah penuh gitu. Untuk apa juga kita memasukkan semua informasi yang ada di luar sana ke dalam kepala kita tanpa dipilih-pilih. Sebetulnya kita harus selektif memilih berita apa yang mau kita baca dan berita mana yang mau kita lewati. Berita atau info yang saya hindarin tuh biasanya kayak pembunuhan, kecelakaan, perselingkuhan, apalagi gosip-gosip. Bagi saya itu sangat-sangat menguras energi. Untuk gosip-gosip seputar artis atau siapapun, saya tidak peduli sama sekali dan gak ada manfaatnya juga buat saya. Sayang banget kan kalau harus buang-buang energi dan waktu untuk nontonin hal-hal seperti itu. Ada banyak hal yang masih bisa saya lakukan yang lebih manfaat untuk hidup saya sendiri. Tapi kalau misalnya kayak berita tentang Palestina, saya bisa lihat beritanya itu di beberapa akun tertentu yang memang mereka itu relawan di sana. Nggak semua sembarang berita saya baca. Kebiasaan kedua yang saya lepaskan adalah overthinking. Kita selagi masih jadi manusia pasti punya batas. Batas kendali, batas kemampuan, dan lain-lain. Saya percaya bahwa apapun yang sudah Allah takdirkan untuk saya, pasti akan sampai ke tangan saya. Dan apapun yang saya kejar, kalau itu bukan takdir saya, ya akan lepas juga. Manusia kan cuma bisa berencana dan berusaha, tapi tetap Allah yang menentukan hasilnya. Tidak terlalu memikirkan masa depan sampai akhirnya kita mengabaikan masa kini. Yang saya lepaskan yang ketiga adalah ingin selalu terlihat sempurna. Ketika kita ingin terlihat sempurna di mata orang lain, itu pasti butuh effort. Dan juga ada rasa capek di dalam hati dan itu bikin gak nyaman. Contoh kecil nih, saya selalu ingin terlihat rapi dan wangi. Repot banget kalau mau keluar rumah, even itu cuma mau beli garam ke warung. Harus ganti baju dulu lah, ngaca dulu lah, kelamaan. Sekarang saya lepaskan rasa ingin selalu terlihat rapi. Saya cukup pakai jilbab panjang, bisa langsung cus ke warung. Selagi masih pakai baju yang pantas, nggak terlalu mikirin apa kata orang. Yang keempat yang saya lepaskan adalah kebiasaan mengikuti tren. Dengan nggak mengikuti tren, saya ngerasa hidup ini lebih simpel. Ada banyak tenaga dan waktu yang bisa saya simpan. Saya nggak bilang kita harus tutup mata ya dengan tren yang ada, karena memang ada juga beberapa tren yang bagus-bagus aja untuk kita ikutin, kayak misalnya tren gaya hidup minimalis, atau food prep, journaling, dan lain-lain. Yang sekiranya bisa membuat kita jadi lebih baik, ya kenapa enggak? Tapi kalau untuk sesuatu hal yang gak ada gunanya, kayak misalnya harus menguras tabungan, adegan yang membahayakan keselamatan. Contoh kemarin-kemarin pernah tren ngeprank ya, saya sih nggak pernah ikutan, karena kebetulan nggak cocok dengan kebutuhan saya. Yang kelima yang saya lepaskan adalah menyalakan notifikasi. Biasanya dulu rame banget handphone tuh ya.
Lama-lama saya ngerasa riweuh kalau HP itu tang ting, notif ini, notif itu. Kayak jadi orang paling sibuk sedunia aja gitu ya. Jadi saya hanya pakai notif itu dari WA yang saya nyalain ya. Terus selebihnya saya silent. Ada juga yang masih saya aktifin itu dari YouTube. Jadi makanya kalau teman-teman komen di channel Teras Kamaya, saya bisa langsung baca dan pasti langsung saya balas. Kalaupun enggak terlewat, tolong dimaafkan ya. Adapun dari email, kebetulan saya lagi nunggu kabar nih via email. Saya cek berkala aja. Jadi kalau ada penawaran ini itu via email, nggak akan saya baca. Yang keenam yang saya lepaskan, terlalu punya banyak jadwal. Mau ngerjain ini itu sampai akhirnya merasa kok capek banget ya. Sekarang pembagian jadwalnya udah mulai seimbang. Dulu semua hal yang saya kerjakan di hari Sabtu dan Minggu itu banyak banget. Akhirnya hari Senin udah tinggal teparnya aja. Nggak menikmati libur, malah jadi orang paling sibuk. Sekarang udah mulai cicil, jadi untuk misalnya seperti cuci-cuci pakaian gitu, udah ada jadwalnya. Kapan harus cuci handuk, kapan cuci mukena sejadah, kapan cuci seragam. Nggak semuanya dikerjakan hari Sabtu dan Minggu. Begitupun dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau bisa dicicil di hari-hari yang lain, saya kerjakan. Jadi Sabtu Minggu benar-benar bisa merasakan apa itu yang namanya libur. Lalu selanjutnya adalah selalu cari yang lebih. Saya melepaskan deh pokoknya kebiasaan ini. Seolah-olah hidup ini hanya tentang mengejar ya. Punya target dalam hidup itu sah-sah aja. Tapi bukan berarti kita harus selalu sibuk mengejar. Bahkan sampai lupa dengan apa yang udah kita punya. Bukan orang lain yang menuntut kita, tapi tanpa sadar kita sendiri yang membuat tekanan demi tekanan itu. Itu jelas bikin hidup gak tenang. Lebih baik fokus aja sama hal yang udah kita capai. Bersyukur dan tetap berusaha, tapi tidak terlalu menuntut diri sendiri. Kebiasaan lain yang mulai saya lepaskan, menunda pekerjaan. Ingat lapang sebelum sempit, terutama untuk pekerjaan yang cuma butuh waktu sebentar aja sebenarnya. Kayak misalnya buang sampah langsung ke tong sampah, jemur handuk setelah mandi, naruh barang di tempat semula, terus cuci piring setelah makan. Hal-hal kayak gini kelihatannya sepele ya, tapi kalau kita sering abaikan, lama-lama bikin semuanya jadi berantakan. Yang mulai saya lepaskan, tapi ini belum benar-benar lepas, yaitu nonton film yang bersambung atau novel yang bersambung. Kenapa? Karena saya ngerasa kalau udah sekali atau 2 kali nonton atau baca, itu pasti akan jadi keterusan dan kayak nagih gitu ya. Galau banget rasanya kalau sampai ketinggalan. Sesekali nonton, tapi cari yang langsung selesai aja, itu pun 1 minggu sekali juga belum tentu. Untuk hiburan aja sebetulnya ya, biar gak kaku-kaku banget gitu hidupnya. Nonton film yang bersambung itu, saya suka kepikiran. Ntar kelanjutannya gimana ya, ntar kira-kira siapa sih sebenarnya yang ngelakuin itu gitu. Apalagi kalau kita tipe-tipe orang yang suka bawa perasaan alias baper kalau lagi nonton. Suka lucu juga sih ya kalau kita ngelihat atau nonton bareng siapa gitu. Terus ada yang sering banget komen, jadi berasa kayak kita tuh lagi nonton sama sutradaranya langsung. Jambak aja jambak, awas itu di belakang, awas jangan dimakan, ya. Heboh sendiri. Saya dulu gitu tuh kalau lagi nonton sama ibu saya sama nenek saya. Ya ampun, ramean mereka berdua deh daripada sinetron yang lagi ditontonnya. Kebiasaan yang saya lepaskan adalah masakan ribet. Apalagi sementara waktu ini saya belum bisa pakai kompor ya. Jadi siap nggak siap harus bisa adaptasi dengan selera makan. Masak yang simpel-simpel aja seperti sayur bening, telur dadar, dan sejenisnya. Masak ribetnya kalau hari raya aja. Itu pun belum tentu karena biasanya udah di rumah orang tua. Masakan saya sekarang prinsipnya yang penting ada nutrisi yang masuk. Untuk bumbu pakai yang simpel aja dan mulai mengurangi yang gurih-gurih, generasi micin nih. Semakin sedikit garam, gula, micin, semua yang masuk dalam tubuh kita, insya Allah jauh lebih sehat. Lidah itu ketika terbiasa makan yang gurih-gurih, sekalinya makan sesuatu yang cuma pakai garam aja, kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi setelah dibiasakan 1-2 minggu, ternyata baik-baik aja. Gula juga sama ya, kalau kita terbiasa minum minuman yang manis gitu, ketika kita minum dengan sedikit gula itu ada yang aneh. Tapi kalau sudah dibiasakan, toh semuanya biasa-biasa aja. Kalau kata Dr. Zaidul Akbar, enak itu cuma sampai di kerongkongan. Setelah itu mau makanan enak, mau gak ada rasanya, masuk ke dalam tuh semuanya dalam keadaan yang sama aja. Jadi kalau kita makan makanan ngikutin
seleranya lidah ya bisa-bisa kita nanti malah timbul banyak penyakit. Kayak minuman-minuman manis itu kan rasanya memang enak ya, tapi ternyata jangka panjangnya kan nggak bagus buat kesehatan kita. Jadi lebih baik air putih aja gitu. Kalau mau teh ya teh tawar. Kayak masak itu kan kita suka yang pusing gitu ya. Duh besok mau masak apa ya? Pusingnya bukan besok makan apa ya. Duh besok masak apa ya? Kadang-kadang sesuatu yang harusnya nggak kita pikirin kok kita sampai pusing-pusing mikirin gitu. Ngabisin banyak waktu. Padahal sebetulnya ada banyak pilihan masakan yang simple-simple aja yang nggak bikin kita terlalu capek untuk membuatnya dan juga nggak buang banyak waktu. Ada masakan-masakan yang sebetulnya cuma butuh waktu 5 menit gitu ya, lebih dikit lah ya, itu udah matang. Saya paling seneng kalau bikin itu tahu yang ala-ala Hokben itu, sopnya Hokben. Bahan itu cuma tahu putih sama daun bawang aja, sama ikan teri yang udah disangrai terus di blender gitu ya. Sebetulnya kalau resep dari Jepangnya kan itu pakai dashi ya, karena kita susah nyarinya jadi pakai ikan teri aja yang udah disangrai terus di blend. Bumbunya cuma pakai bawang putih aja, lada sama garam, dan itu rasanya udah mantap banget. Itu adalah salah satu lauk kesukaan anak saya. Sebetulnya cuma tahu, tapi itu insya Allah lah udah ada protein nabatinya ya. Kalau mau juga kita bisa nambahin bikin telur rebus, dikupas terus dicemplungin aja sama sayurnya. Kalau mau sesekali makan yang rame bumbu, ya tinggal pergi aja ke warung nasi Padang lah. Videonya sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.